dari Pekanbaru mau jemput mas, astagfirullahaladzim. Ongkos ke Pekanbarunya diganti kan mas? Kalau diganti nggak apa-apa mas. Mas Rian butuh admin medsos. Waduh, jangan mas. Terakhir DM gue dibaca-baca Risa, dicengin gue seharian. Gue lu pernah nge-share sama Risa kan, gue suruh balas-balesin, bersih-bersihin IG. DM gue dibaca-baca sampai ke bawah mas. Dicengin gue seharian. Kan banyak gadis-gadis gemoy mas, yang berusaha pengen ngajak kenalan, banyak mas. Ya maklum lah, kita kan agak sedikit rupawan, tampan gitu. Sabar terus mas. Salah lu, turbo bocor sampai kecolongan. Itu karma Gus. Anggap aja Allah lagi ngelatih lu sabar. Mas dulu katanya pernah jalan dari Muning ke Mojokediri. Mas, dari abis Isya mas, gua Isyaan itu di Muning. Lu tahu masjid di Muning itu yang kalau dari perapatan kiri jalan. Nah, abis Isya gua pulang, balik jalan kaki mas, kan udah kagak ada angkot mas. Lu tahu gua sampai Ploso jam berapa? Tarhim mas, subuh. Jam setengah 4 gua baru nyampe Ploso, jalan kaki dari jam setengah 8. Mesti bahas Bayu Putih. Iya. Itu tuh Allah lagi ngelatih lu kesabaran. Coba lu introspeksi, apa aja kesalahan yang sudah lu buat selama lu bekerja. Oh ya, mungkin gua kebanyakan ngegodain cewek orang, mungkin gua terlalu banyak ngelakuin hal-hal yang Allah gak suka. Jadi jangan nyalain bisnya juga, introspeksi diri juga Gus. Oh iya, istri gua kayak gimana nih, gua udah bisa ngebahagiain dia belum. Kan yang ngebawa rezeki kita istri juga Gus. Bukannya gue pengen ngejauhin lu dari agen Banyu Putih, bukan, cuman gue pengen minta lu buat introspeksi juga. Kalau kata Pak Haji, lu bawa bis, kalau hidup lu aja udah nggak tenang, bisnya nggak bakal bener. Ada aja mau bis baru juga, begitu Gus. Lu tahu mas, sampai daerah Bendo itu kan ada tukang beca mas, ya kan, ada tukang beca. Gua kan jalan bertiga sama teman gua tuh, ada tukang beca mas. Pak saya ikut dong sampai jembatan apa gitu, jembatan Mojo apa itu gua. Nah lu tahu mas, bapak capek pak, udah saya aja yang genjot. Gua genjot mas beca, itu tukang beca sama temen gua Seno sama siapa satu lagi ya, gua lupa, bertiga pokoknya. Tukang becanya gue suruh duduk di tengah. Mas, gue pikir narik ngegoes beca itu gampang mas. Itu gue genjot pertama kali langsung bantinganan mas, nyemplung sawah mas. Gue mah aman mas, gue loncat. Teman gue 3 nyusruk mas. Yang satu, teman gue 2, tukang becanya 1 nyusruk. Gue jadi ingat kejadian itu mas, gara-gara lu tanya. Itu di Bendo ada tukang beca. Gue cegat, pak saya aja yang goes nggak apa-apa, saya ngikut ya pak, nebeng gue. Oh bener deh, bisa kalau manggil gue Gus deh. Sakit Gus, sakit pak, mau becak mau kalau biasa numpak pit tuh. Hati-hati lo Gus. Ya, orangnya duduk di tengah, teman gue di kanan kiri ngampit bertiga. Gue genjot sekali langsung bantinganan mas, nyemplung sawah mas. Gue loncat langsung, teman gue nyusuk mas, mukanya coklat semua. Mas, ntar aku kirimin dia foto di buku. Tia, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu, nggak boleh. Ini bukan soal ngebenerin atau nyalain ya. Lu nggak boleh ngomongin dapur rumah tangga lu sama siapapun, bahkan termasuk ke orang tua lu. Lu harus ingat pelajaran Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim. Bininya Nabi Ismail cuman ngomongin masalah beras doang di dapur sama mertuanya sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nyuruh Nabi Ismail nyerahin bininya. Tuh. Jadi lu nggak boleh begitu. Nggak boleh ngomongin rumah tangga lu. Maaf, gue bukan ngebenerin bagus salah, emang salah banget. Itu orang modal ganteng doang, ya kan, tapi sama lu kurang peka, kurang peduli. Salah, gue dukung soal itu. Tapi lu nggak boleh ngomongin rumah tangga lu sama orang lain, termasuk ke orang tua lu. Itu kalau lu muslim. Ya Tia ya, gue ikut berduka sama lu, tapi ya gitu, gue cuma bisa ngomong sabar.
Coba caranya Alin dipakai, Ti. Alin dulu itu nasihatin gue kagak pernah bener. Gue dulu aduh udah nyakitin dia bolak-balik gue. Lu tahu cara Alin dulu apa? Dia kalau ngadu sama Allah, dia nangis, dia ngaji tiap malam ngedoain gue. Akhirnya apa? Allah yang ngerubah hati gue. Alin kalau ngomong sama gue simple. Kalau emang mulut Alin nggak bisa nyadarin Mas Rian, Alin mintanya sama Allah, karena Allah yang membolak-balikan hati manusia. Biar Allah yang nyadarin hati Mas Rian. Begitu. Makanya gue sekarang jadi kayak terlahir kembali gue rasanya. Itu ke Ploso lagi sowan ya Mas. Saya cucunya Gus Huda Ploso. Oh nggih Gus. Sing engkang pundi Gus? Lah kan dulu gue tuh hampir nikah lagi udah 2 kali Mas. Serius. Gue bukannya ngebanggain kelakuan buruk gue, enggak. Gue ngomong kalau laki-laki itu kadang godaannya di luar banyak Mas. Anggap aja gue bukan malaikat lah, gue punya kekurangan. Bukannya gue ngebanggain aib, enggak. Gue juga cuma pengen ngomong sama kalian bahwa orang yang kalian anggap baik ini dulu punya kesalahan banyak banget Mas, sama Alina Tristiani. Serius, gue nyakitin perasaan dia berkali-kali gitu. Dan Alin itu orang yang gak pernah marah Mas. Bahkan di saat hatinya tersakiti pun dia gak pernah ninggiin nadanya sama gue. Dia tetap ngelayanin gue, tetap nyiapin makanan gue, tetap nyiapin minuman gue tiap pagi, tetap ngeladenin gue, nyiapin baju, nyiapin segala macam. Di saat hati dia bener-bener ngerasa tersakitin gitu. Dan ketika gue tanya sama Alina Tristiani, demi Allah nih gue ngomong, lu kenapa masih maafin gue berkali-kali? Gue bilang, Alin dulu nikah sama Mas Rian bukan karena Mas Rian, karena Allah. Kalau emang mulut Alin gak bisa ngerubah Mas Rian, Alin berdoa sama Allah, biar Allah yang ngerubah Mas Rian. Begitu Mas. Itu Alina Tristiani. Gak bakal bisa lu kayak bini gue. Cewek kenal sama gue ratusan mungkin, gue gak pernah nemu orang yang hatinya kayak Alina Tristiani Mas. Ayu wis dadi Alin tetep aja. Lu baru berapa tahun? Baru 2 tahun. Alina Tristiani berapa tahun? Belasan tahun. Sabar yang ngadepin gue. Udah kayak Mbak Alin? Enggak, lu belum kayak Mbak Alin. Mbak Alin belasan tahun. Lu baru setahun 2 tahun. Gue kasih kisah. Nih Tia, ini buat lu nih. Kita sesi curhat aja. Semua nih buat semua juga. Dulu gue sering kumpul sama Kiai Daman Mas. Kiai Daman itu putranya Mbah Usman, Kiai Usman Bulung Jekulo, kalau orang Kudus pasti kenal. Kiai Daman Sari Mas. Gue lagi nongkrong di depan rumahnya, lagi ngobrol sama beliau, sama anak-anaknya. Ada cewek Mas, nangis-nangis. Terus ngomong sama Kiai, Pak Kiai, bojone kulo, pakai bahasa Indonesia aja. Suami saya mukulin saya, selingkuh, judi, mabuk tiap hari. Saya udah gak kuat, saya harus gimana Pak Kiai? Lo tahu jawabannya Kiai Daman? Kue njaluk jawabanku apa jawabannya Gusti Allah? Kamu minta jawaban saya atau minta jawaban Allah? Nek jawabannya Gusti Allah pripun? Kalau jawabannya Allah seperti apa? Jawabannya Allah adalah manusia. Allah hakikatnya menciptakan wanita itu satu untuk berbakti sama Allah, dan kedua berbakti sama suami. Soal urusan kelakuan bejatnya suamimu sama kamu, itu urusan dia sama Allah. Allah nggak akan diam. Allah punya hukuman sendiri buat dia gitu. Tapi sikapmu sama suamimu itu jadi urusanmu sama Allah. Kalau lu balas keburukannya, jadi intinya kalau lu balas keburukannya suami lu dengan cara menyakiti suami lu, dengan mengedepankan emosi sama suami lu, dengan cara itu lu lakukan, itu lu punya dosa yang gede. Lebih gede dosanya dibandingkan sama dosanya suami lu ke lu. Makanya gak enak banget jadi cewek. Terus dia nanya lagi sama Kiai Daman,
Lah terus kalau jawaban yang jenengan bagaimana, Mbak? Kalau jawaban Pak Kiai bagaimana? Kan tadi jawabannya dua tuh. Lu mau denger jawabannya Allah apa jawaban saya, kata Kiai Daman. Kalau jawabannya jenengan gimana? Pegaten golek wong lanang nih, golek bojone. Kata Kiai Daman, kalau kamu tanya jawaban saya, cerain aja laki lu kayak begitu, kagak guna, ngapain tiap hari, mabok mulu kerjanya tiap hari. Cerain, cari yang baru. Tuh. Itu jawabannya. Dari situ gua harap lu bisa belajar dia. Paham ya? Jadi jangan sampai lu melakukan keburukan yang sama. Karena dengan begitu lu